Ya gimana pada akhirnya pelontos mau tidak mau. Dalam keadaan pelontos, maksudnya setelah itu, setelah mendapatkan perhatian dari Pak Tito, yang pasti Pak Tito ini orang tua saya sudah kenal lama dengan beliau, bahkan sebelum jadi Kapolri. Jadi saya kira saya selaku aparatur mendapatkan atensi yang luar biasa dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Ini sesuatu yang menurut saya harus saya apresiasi, dan tentunya kami tidak ada lagi argumentasi kecuali patuh dan juga taat terhadap apa yang beliau sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang persoalan rambut kuning ini kemarin saya sudah jelaskan juga, ini adalah kebutuhan untuk syuting video klip dari proyekan yang saya buat di Kota Palu, itu dalam rangka mengangkat atau membuka pintu bagi musisi daerah Kota Palu, paling tidak keterwakilan agar bisa berkiprah di nasional. Saya kira itu. Terus saya pelontos pun memang karena besoknya harus melaksanakan sholat Idul Adha, sehingga memang saya kira tidak etis kalau saya berambut kuning, saya kira seperti itu. Pak, kenapa pada akhirnya memilih untuk ngecat warna kuning untuk video klipnya sendiri? Itu yang paling murah. Enggak, saya nggak ngerti, saya nggak terlalu paham tentang cat warna ya. Saya cuma bilang waktu itu kebetulan ada salah satu kawan saya di Palu, saya bilang saya pengen tampil beda di video klip ini. Saya bilang gitu kan, kira-kira apa ya? Kan untuk menutupi buncitnya AA itu maksud saya, supaya orang nggak fokus ke buncit, ini fokusnya kemana? Ke rambut. Ternyata berhasil ya, ternyata berhasil. Video klipnya belum keluar, malah rambutnya duluan yang diomongin. Tapi ya itu tadi, bahwa dengan rambut kuning itu sendiri menjadi nilai tambah, edit value bagi video klip itu sendiri. Tapi tanggapan anak-anak sama istri melihat berambut kuning seperti apa? Ya, ada komen? saya kira kalau anak istri ya biasa-biasa aja sih, masih istri saya juga, wah kuning ya Dad, katanya gitu. Iya, buat apa? Buat syuting. Oh ya udah gitu aja sih, biasa-biasa. Mungkin mendapat hikmahnya ini kan kayak dari kemarin gendutan loh. Udah lama nggak ketemu terus. Dia mendapat teguran sendiri 2 kali nih. Gimana hikmahnya, apa sih yang didapat, dan emang apa buat sesuatu atau seperti apa, dan seperti apa sikapnya menyikapi? Memang cara berpakaian seorang kepala daerah, ya, aparatur sipil negara itu kan diatur ya, baik itu di Perpres 71, di Permen 25, Permendagri 25, Permendagri 80, itu memang ada. Makanya saya katakan saya tidak bermaksud membela diri gitu loh. Kalaupun kemudian rambut kuning yang dalam dalam kurun 5 hari itu menjadi persoalan, ya saya kira ya saya mohon maaf ya, nggak ada masalah kok kalau memang itu dianggap keliru. Tapi itu tadi alasan saya untuk video klip, sebenarnya sesederhana itu sih sebenarnya untuk argumentasinya. Video klip sebentar, tapi kan tidak meninggalkan tugas-tugas saya sebagai wakil wali kota, kan gitu kan tetap saya laksanakan. Andaikan saya berambut kuning dan saya nggak keluar kamar misalnya, ya kan tidak melaksanakan tugas saya, ada tamu dari banyak daerah gitu kan, ada beberapa hal yang harus saya tanda tangani, katakanlah begitu, ada beberapa hal yang harus saya koordinasi, termasuk rekan-rekan di forum komunikasi pimpinan daerah. Jadi janganlah gara-gara rambut kuning itu kemudian menjadi penghalang saya untuk bekerja, toh saya tetap melaksanakan tugas. Makanya saya pernah katakan di beberapa media dulu, waktu pas masalah rambut kuncir zaman dulu itu, memang ada 2 hal yang mengatur kami ya, aparatur. Yang pertama itu aturan dan etika. Memang kalau disambung-sambungnya nggak masuk, saya juga lihat ya nggak pas lah, masa pas. Cuman waktu itu kan yang rambut kuncir itu memang ada kebutuhan sama almarhum waktu itu ya, saudara saya Mas Glenn, waktu itu almarhum. Wah, ini gimana nih kalau anak band jadi aparatur gimana? Coba kita tampilkan di sini, seakan-akan kayak gitulah pesannya. Terus yang kemarin rambut pirang karena video klip, ya itu aja. Jadi saya tidak sangka juga sampai sedemikian atensi dari masyarakat maupun apalagi Menteri Dalam Negeri gitu kan, gitu. Kan paling tidak saya sudah mestinya kan masyarakat tanya kenapa dikuningin. Oh ya, saya mau syuting video klip. Ya karena saya musisi kan gitu, karena saya ini kepala daerah yang berangkat dari musisi. Jadi ada beberapa hal yang kemudian misalnya ada satu kegiatan musik yang saya harus menyesuaikan dengan gaya AA lah, misalnya gaya Pasya. Ya saya akan begitu. Contoh misalnya, suatu hari kami akan melakukan pagelaran musik besar misalnya di Kota Palu, mengundang banyak daerah, sifatnya nasional. Ya saya harus tampil sebagai Pasya yang memang teman-teman dari banyak daerah itu pengen tahu wakil wali kota Pasya ini kayak gimana kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Itu ya kurang lebih seperti itu. Tapi ya akhirnya di pelontos mungkin nggak ngecat ulang warna. Saya sayang banget sama rambut saya kemarin, jujur aja sebenarnya. Cuma karena mau sholat Id, memang saya kira nggak pantas juga ya. Masa saya sholat Id rambutnya kuning kan gitu, nggak pas. Saya juga ngerasa nggak enak gitu. Berarti memang Bukan karena persoalan, iya bukan karena persoalan
banyak netizen apa enggak, bukan karena itu. Memang harus saya potong karena besoknya mau sholat Id. Nah, komentar Teh Adel sendiri gimana? Akhirnya Ganteng mah, kalau Teh Adel mah ganteng-ganteng aja, mau diapain juga ganteng aja, ganteng lah. Ya seger juga sih, ya seger. Jadi saya udah banyak banget ya, gaya rambut udah banyak banget saya kan. Saya udah pernah gondrong, udah pernah skinhead, segala macem. Kemarin kuning. Saya pernah kuning 20 tahun yang lalu waktu iklan, saya bintang iklan pertama kali. Oke. Ada kontak langsung ke Pak Tito langsung dari Udah, saya besoknya langsung setelah beliau mengeluarkan statement, kami berkomunikasi, beliau mengarahkan saya, udah Pasya selesaikan rencana-rencana masalah syuting itu, udah selesai, kembalikan lagi rambutnya secara yang seharusnya. Siap? Ya, berarti nggak ada punishment ya, nggak ada punishment Enggak. Kan kalau mempanis itu kan ada kriteria, ya kan? Kalau saya permanen terus mungkin agak aneh gitu kan. Jadi sekarang untuk menjaga lebih jaga lagi penampilan mungkin. Itu dari dulu jaga penampilan, Maksudnya bro. dari Dari dulu coba lihat itu penampilan nama selalu terjaga. Perut aja nggak bisa diatur ini. Saya tutupin terus dari tadi. Tuh. Jelang habis masa jabatan seperti apa? Ya, saya tinggal 6 bulan lagi, insya Allah panjang umur, 6 bulan lagi kita sudah masuk selesai masa tugas. Ya sekarang lagi berjuang, lagi berusaha lagi untuk mencoba melanjutkan pengabdian. Tapi kita lihat aja nanti gimana Selama mungkin menjabat sendiri lebih nyaman seperti apa sih? Soalnya pasiennya nggak hilang, jadi nggak ada yang aneh kalau menurut saya. Kalau pasien kemudian nggak boleh nyanyi, pasien kemudian nggak boleh konser, pasien kemudian nggak boleh beraktivitas dalam artian tidak boleh ada di dalam dunia yang membesarkan saya, itu yang mungkin saya juga lebih memilih untuk mendingan saya bermusik. Tapi kan dalam menjalankan tugas kami di pemerintahan pun kami kan masih bisa sesekali berkegiatan dengan dunia yang membesarkan saya. Dan saya merasa tidak ada yang hilang sih. Ya kalau persoalan intensitasnya berkurang ya wajar-wajar saja, namanya kita juga lagi berkantor lah, gaya kan, berkantor. Bolak-balik mungkin dari Jakarta ke Palu sendiri ini meninggalkan anak-anak, gimana? Mungkin ada memboyongkah nanti suatu saat? Itu resiko, itu kan sudah resiko yang saya ambil karena saya memilih untuk mengabdi di kampung saya. Ya itu resiko gitu kan, harus bolak-balik. Jaraknya sebenarnya nggak jauh-jauh banget lah, sama aja kayak ke Medan sebenarnya, 2 jam 10 menit kurang lebih. Ya cuma karena mungkin kemarin-kemarin kan orang nggak terlalu nggak terlalu tahu kota Palu di mana, berapa jam ke sana dan lain sebagainya. Nah dengan hadirnya di sana paling tidak teman-teman udah ternyata dekat loh, Palu itu cuma 2 jam loh, cuma 2 jam sekian lah. Kalau pilotnya ngebut bisa 1,5 jam, kalau mau ngebut sih nggak masalah, disuruh kebut gitu bisa. Nah, kemarin sudah mulai kerja lagi di Palu, kemarin kan lebih banyak di Jakarta, jadi sekarang udah mulai bekerja lagi. Gimana mungkin rutinitasnya sehari-hari? Ya standar lah, kami itu kan fungsinya wakil itu kan membantu wali kota. Jadi hal-hal yang kemudian belum sempat teratasi, belum sempat terkoordinasi, belum sempat terurus oleh Bapak Wali Kota, maka kami yang handle. Biasanya seperti itu. Jadi siapapun dimanapun, mau wakil wali kota, mau wakil bupati, mau wakil gubernur, fungsinya adalah membantu. Nah, membantu ini tentunya kami harus berusaha untuk optimal. Hal-hal yang kemudian bisa ditutupi oleh wakil ya, para wakil kepala daerah yang tidak bisa atau belum sempat dilakukan oleh Bapak dalam hal ini kepala daerah. Seperti itu. Mungkin terakhir kemarin kan sempat Teh Adel marah dengan netizen dicibir gitu. Mungkin Masa? Wah nggak tahu malah. gimana mungkin dicibir. Ya Terus, biasalah. Ya biasalah. Dicibir kan bukan baru sekarang ya. Jadi memang kita kan nggak bisa mengontrol sesuatu di luar kontrol kita. Gitu. Bayangin aja kalau netizen jumlahnya jutaan, ya jutaan, kita mau kontrol satu-satu ya nggak bisa. Mau ini, tapi kadang-kadang saya jujur aja, saya pernah nanggepin 1-2 netizen yang kemudian memberikan komentar yang menurut saya terlalu tajam, terlalu mengarah kepada fitnah, sehingga saya ladeni. Saya sempat ladeni. Tapi waktu itu bukan persoalan musik, bukan persoalan rambut, persoalan pemerintahan gitu loh. Kenapa? Karena ya itu tadi, apa yang disampaikan itu jauh dari kebenaran. Nah, sehingga saya harus mengklarifikasi, saya harus meminta dia supaya menyampaikan kepada saya secara langsung apa yang kemudian menjadi keberatan, apa yang kemudian menjadi
pemikiran dia yang mungkin dianggap kami ini tidak melaksanakan tugas dengan baik. Nah, sehingga itulah yang kami. Pernah ada niatan mungkin Teh Adil mau melaporkan netizen Enggak lah, terlalu jauh. Saya kira kita ini hidup ini jangan dibikin ribet ya. Yang pertama, netizen ini jelas nggak? Maksudnya ini kan kadang-kadang juga banyak akun-akun yang nggak jelas juga. Nah, kita ladenin juga capek juga gitu kan. Nah, kalau yang waktu itu saya ladenin itu ya akunnya jelas. Dan kami ketemu, saya sampaikan, coba jelaskan sama saya. Dan pada akhirnya mereka memang tidak mampu menjelaskan. Karena begitu kami klarifikasi, ternyata mereka juga oh minta maaf Pak, ternyata beginilah. Iya. Nah itulah makanya saya bilang, jangan media sosial ini kan harus digunakan secara baik, secara positif. Kenapa sih? Kok susah? Ya kalau nggak suka ya minimal diem kan gitu. Kalau nggak suka ya minimal diem aja gitu loh. Kenapa harus berkoar-koar segala macam kan? Beda kalau kritisi ya. Kalau memang yang profesinya kritikus ya, kritikus itu kan ada kritikus di bidang politik, kritikus di bidang ekonomi, kritikus di bidang sebutlah kemasyarakatan, kritikus di bidang pemerintahan, itu memang ada ruangnya. Tapi kalau kemudian menjadi bola liar ini kan tiba-tiba ada orang dari mana antah berantah nggak jelas tiba-tiba menilai kami. Misalnya ada orang dari luar Kota Palu menilai kami, kerja kami di Kota Palu, kok bisa menilai? Dasarnya apa? Dasarnya menilai itu apa? Ya kan? Loh, kamu nggak pernah lihat kita di sini kok secara langsung kok tiba-tiba memberikan penilaian. Nah, penilaian juga kemudian nggak ngenakin hati gitu, malah cenderung jadi ya sudahlah.